Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita di setiap Selasa malam Rabu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para istri beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragama, mengikuti manhaj beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadapnya kelak. Muqaddimah yang tadi saya bacakan yaitu yang terkenal dengan apa? Ada yang masih ingat? Khutbatul Hajjah ya. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengucapkan khutbatul hajjah seperti yang tadi saya ucapkan. Kapan Rasulullah mengucapkannya? Ketika seorang dukun yang bernama Ad-Dimad Al-Ajdi datang jauh-jauh dari negeri Yaman menuju kota Mekah untuk mencari orang yang bernama Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diviralkan Rasulullah itu adalah orang yang gila ya. Saking viralnya, orang gila pertama kali viral di zaman itu, tidak ada orang yang diisukan gila viral kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dimaj Al-Azdi ini penasaran, kok seumur-umur belum pernah ada orang gila terkenal gitu ya. Sehingga beliau bertekad jauh dari Yaman ke kota Mekah karena beliau punya spesialis. Apa spesialisnya? Biasa mengobati orang yang gila karena kemasukan jin ya. Ketika Ad-Dimaj Al-Azdi sudah dikasih tahu oleh orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah, ditunjuk itulah yang bernama Muhammad. Sebelum Ad-Dimaj Al-Azdi meminta izin untuk mengobati yang kata orang Rasulullah adalah orang yang gila, sebelum mengucapkan satu kata pun Rasulullah langsung menjawab dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina dan seterusnya ya. Yang terkenal dengan khutbatul hajjah ya. Jadi kalimat ini kalimat yang sangat sakti, mandraguna ya. Kenapa? Seorang Ad-Dimaj Al-Azdi, seorang dukun
belum dikasih ceramah, baru muqaddimah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "A'id." Ya. "A'id, ulangi." Ya. "Ma qulta," apa yang sudah engkau ucapkan tadi. Rasulullah bacakan lagi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi," dan seterusnya. Penasaran lagi, "A'id alayya," ulangi, aku ingin mendengarkan lagi. Setelah 3 kali dibacakan, langsung mengatakan apa? Isyhadu, persaksikan. Ya, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa annaka rasulullah, wa asyhadu annaka rasulullah, dan aku bersaksi engkau adalah rasul. Kok bisa Ad-Dimas Al-Azdi belum dikasih ceramah langsung masuk Islam, padahal seorang dukun? Karena dia paham apa yang diucapkan di dalam khutbatul hajjah tidak lain dan tidak bukan adalah kalimatut tauhid. Kalau kita baca terjemahnya, isinya adalah kalimat tauhid, mengajak orang untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan mengajak orang untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran banyak para mubalik, banyak penceramah, banyak para khatib memulai ceramahnya dimulai dengan innal hamda lillah. Pada kesempatan kali ini sebagai bentuk amanah di majelis tarjih dan juga majelis tabligh, kami mensosialisasikan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah jilid yang ketiga, terkhusus berkaitan dengan bacaan basmalah. Ya, jadi ada informasi yang terbaru terkait dengan hukum bacaan basmalah. Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah jilid yang ketiga mengambil beberapa dalil yang dirangkum di halaman 193 sampai 195. Saya bacakan dalil yang pertama. An-Nu'aimin al-Mujmiri, dari Nu'aim al-Mujmir. Qala, ia menceritakan, shallaitu, aku salat, wara'a Abi Hurairah, di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah sebagai imam, beliau membaca dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'ani hatta idza balago ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian Abu Hurairah membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, sampai dengan ayat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala amin, lalu mengucapkan amin. Ya, imam mengucapkan amin dan jamaah pun mengucapkan amin. Faqala amina, faqala nasu amina. Imam mengucapkan amin, jamaah juga mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajadallahi sajada Allahu akbar, wa idza qama minal julusi fi snataini qala Allahu akbar, wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wa Daruqutni wa Tuhawi wa Ibnu Abdul Bar wal Khatibu al-Baghdadi. Kemudian setelah mengucapkan amin, setiap kali sujud ia mengucapkan Allahu Akbar, dan setiap kali bangkit dari duduk dari dua sujud ia juga mengucapkan Allahu Akbar.
Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, artinya memberikan penegasan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku, yang mengatakan siapa? Abu Hurairah, aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian keputusan yang kedua, itu dalil yang pertama. Keterangan yang kedua, bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat jahar boleh dijaharkan. Sholat jahar apa saja? Maghrib, Isya, subuh. Dan boleh pula disirkan, dipelankan. Berdasarkan penggabungan antara hadis-hadis yang memberi pengertian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan basmalah dalam sholat jahar, dan hadis-hadis yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memelankan basmalah dalam sholat jahar. Himpunan Tarjih Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih yang berbunyi i'malul kalami aula min ihmalihi, yang maknanya mengamalkan suatu pernyataan, mengamalkan dua hadis, yang satu hadisnya menjaharkan, yang satu hadisnya mensirkan, menggabungkan dua hadis, mengamalkan dua-duanya, itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya. Itu kaidahnya. Selama hadisnya dua-duanya makbulah, diterima, maka yang paling ideal mengamalkan dua-duanya. Tidak mengambil satu dan meninggalkan yang lainnya. Namanya apa tadi? I'malul kalami aula min ihmalihi. Kemudian keterangan berikutnya, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca basmalah pada saat memulai sholat memiliki banyak jalur. Ini supaya betul-betul ilmiah ya. Yang pertama, jalur dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, Ibnu Khuzaimah. Dan status jalur ini setelah diteliti dinyatakan sahih. Di antara ulama yang mensahihkan adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita ketik teks hadis ini, masukkan ke internet, itu banyak sekali keterangan para ulama. Hadisnya sahih. Di antaranya yang mensahihkan siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jalur yang kedua dari sahabiyah yang bernama Ummu Salamah. Hadis ini juga setelah diteliti hadisnya sahih. An Ummi Salamata annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana yuqati'u qiraatahu ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi wa Ishaq ibnu Rohawai wa Daruqutni wa Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani wa Tahawi wa Ibnu Abdul Bar wal Khatib Al-Baghdadi. Yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, beliau
memotong-motong bacaannya satu ayat. Maksudnya adalah tidak disambung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ya, dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ishaq Ibnu Rohawai, Ad-Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini adalah yang menyebutkan tentang basmalah yang dibaca oleh Rasulullah itu dizaharkan. Kemudian hadis yang menyebutkan bahwa Nabi tidak membaca basmalah pada saat memulai sholat. Ini juga memiliki banyak jalur. Tidak memulai dengan basmalah. Yang pertama hadis yang datang dari jalur Aisyah. Dan hadis ini setelah diteliti juga hadisnya sahih. An Abi Al-Zauzai an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri wal qiraata wa bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalika wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha sub'i wa kana yahtimu salata bitaslim. Rawahu Muslim wa lafdhu lahu wa Ahmadu wa Abu Awana wal Baihaqi wa Abu Dawud at-Tayalisi Abdul Razzaq wa Tabrani. Ya. Yang maknanya dari Abu Al-Zauza dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW memulai salat dengan takbir di sini maksudnya apa? Takbiratul ihram, dan qiraat dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dengan basmalah. Ya. Dan apabila ruku beliau tidak menegakkan kepalanya, artinya lurus ya. Dan tidak pula meluruskannya. Apa maksudnya? Melihat ke bawah ya. Akan tetapi tengah-tengah antara yang demikian. Dan apabila bangkit dari ruku, ia tidak langsung sujud sebelum terlebih dahulu berdiri lurus. Dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu duduk dengan sempurna. Dan beliau membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat sambil membaringkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Beliau melarang duduk mencangkung ya, seperti setan, dan melarang menghamparkan lengan bawah seperti dilakukan binatang buas. Ya. Beliau menutup salatnya dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim, dan ini lafalnya Ahmad, Abu Awana, Al-Baihaqi, Abu Dawud, At-Tayalisi, Abdul Razzaq, dan At-Tabrani. Ya. Contohnya gimana ini? Mencangkung seperti setan. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya. Jadi yang jelas Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini, kalau sebelum salam itu duduknya namanya apa? Ya, kaki kiri keluar gitu. Namanya apa ini? Tawarruk, duduk tawarruk. Ya, memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, terutama yang
2 rakaat. Ada yang kaki kirinya tidak dikeluarkan, tetap seperti tasyahud awal, namanya duduk iftirosh. Iftirosh itu berasal dari kata faros, ya, faros itu bantalan, ya, kaki kiri jadi bantalan kan, ya, iftirosh. Tapi kalau dikeluarkan namanya tawarruk. Ya. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah menguatkan setiap akan salam duduknya tawarruk, walaupun 2 rakaat. Ya, sebagian ulama kalau 2 rakaat, baik itu subuh maupun sholat sunnah, ada yang mengambil pendapat iftirosh, ya, khusus yang 2 rakaat. Ya. Himpunan Putusan Tarjih mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, duduk sebelum salam itu duduknya tawarruk. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya juga sahih. An Anasin qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Muslimun wa lafdhu lahu An-Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa Abu Awanah wal Baihaqi wa Abdu Ibnu Hamid wa Daruqutni. Ya, dari Anas bahwasanya ia berkata, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dan ini adalah lafaz miliknya. Kemudian An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Abu Awana, Al-Baihaqi, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abad Ibnu Humaid, ya, Ibnu Humaid, keliru tadi bacanya ya, Ibnu Humaid, dan At-Tabrani. Jadi kesimpulannya apa? Dua-duanya hadisnya sahih. Mau dibaca keras, bismillahirrahmanirrahim, mau dibaca sir, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Biasanya Syekh Sudais itu kalau di Masjidil Haram, bismillahirrahmanirrahim, ya, dikecilkan, dipelankan, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Baru kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ya, gitu ya. Nah, sebagai imam mestinya harus bijak, ya. Kalau di masjid yang sudah paham, dua-duanya itu bisa diamalkan, baik dizaharkan maupun disirkan, boleh dipilih dua-duanya secara bergantian. Tetapi ada masjid yang memang dia sudah dipatok mazhabnya Syafi'i, itu harus dijaharkan. Kalau nggak dijaharkan nanti dianggap tidak dibaca. Ya. Kalau tidak dibaca berarti mengurangi rukun sholat. Karena mereka punya pendapat dan ada dalilnya juga, dalilnya cukup panjang, ya, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca berarti mengurangi rukun sholat. Kalau mengurangi rukun sholat, sholatnya sah atau batal? Batal. Ya, maka di masjid-masjid yang sudah biasa dizaharkan, maka kita ikuti saja, dizaharkan, ya, tidak disyirkan. Ini sebagai maklumat, ya, karena di Malang ini pernah terjadi, marbot masjidnya belum membeli HPT jilid 3 belum membeli HPT jilid 3. Ada mubalik Muhammadiyah yang jadi imam, basmalah dijaharkan, setelah selesai langsung diprotes itu. Diprotes, lalu kemudian untuk menghindari jadi panjang urusannya, akhirnya mubaliknya ngalah, oh ya saya salah, tapi minggu depannya dibawa HPT-nya. HPT-nya dibawa, ditunjukkan, nah, baru marbotnya bisa memahami, gitu ya. Jadi ini khusus untuk para marbot, harus up to date, ya, harus mengupdate
himpunan putusan tarjih supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi kita tidak kaku menyikapi perbedaan bacaan basmalah dizaharkan atau disirkan. Dua-duanya bersumber dari hadis yang sahih. Nah, untuk kali ini mungkin ada diskusi sebelum saya akhiri. Barangkali silakan. Silakan.